Halo bestinya kata Ani. Besti, sosok mantan ketua umum Perkumpulan Advokat Indonesia Sultan Junaidi lagi jadi sorotan nih. Alasannya, beliau diduga melakukan sejumlah penyalahgunaan wewenang dalam kepemimpinannya sebagai ketua organisasi yang kabarnya jadi organisasi advokat tertua di Indonesia itu. Penasaran gak sih Besti? Yuk kita simak ulasannya. Jadi Besti, Pablo Benua, mantan sekjen yang kini menjabat sebagai ketua Badan Pengawas PAI di bawah kepemimpinan Rey Utami, bilang kalau dirinya sudah dapat banyak laporan dari anggota tak lama setelah diangkat sebagai sekjen di April 2025 kemarin. Yang pertama, Sultan Junaidi diduga kerap meminta uang pada sejumlah anggotanya dengan nominal yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah. Wah, banyak ya Besti. Nah, ketika itu saat saya menjabat sebagai sekjen, banyak pengaduan dari anggota yang bermunculan yang masuk kepada saya sebagai seorang sekjen di sini gitu. Nah, pada saat saya mendengarkan pengaduan, mulai dari banyak orang yang mengatakan bahwa saudara Junaidi diduga ya kerap meminta-minta uang kepada para anggota, mulai dari uang 500 ribuan, mulai dari uang sejutaan, hingga puluhan juta. Yang tujuannya dengan alasan berbeda-beda atau beragam. Lalu setelah saya mendapatkan informasi itu, akhirnya karena saya sudah ditunjuk menjadi sekjen di Perkumpulan Advokat Indonesia, maka saya harus membuat agar Perkumpulan Advokat Indonesia ini memiliki marwah, memiliki martabat yang baik, agar ketua umum daripada PAI ini pun tidak dicelah atau dicemooh oleh para anggota. Sehingga yang saya lakukan untuk saudara Junaidi adalah saya memberikan uang yang cukup besar kepada saudara Junaidi. Uang yang pernah saya transferkan ke saudara Junaidi, saya penuhi kebutuhan daripada saudara Junaidi. Ini adalah semua bukti transfer yang pernah saya berikan kepada Junaidi di rekening beliau. Ini nilai berapa nih? Oh, ini mulai dari 10 juta, lalu ada uang 18 juta. Ini adalah uang yang pernah saya transfer ke saudara Junaidi, 2 juta, hingga ada lagi berapa nih? 12 juta. Pokoknya total yang saya pernah berikan kepada saudara Junaidi, totalnya bisa mencapai kurang lebih berkisar di angka 500 jutaan. Bersama dengan itu termasuk dengan mobil yang saya berikan kepada saudara Junaidi. Bahkan saya pernah mentransfer uang 66 juta kepada saudara Junaidi. Jadi bukan uang kecil. Saya pernah sampaikan, saya pernah berikan kepada saudara Junaidi pada saat itu sebagai ketua. Ada banyak sekali pengaduan kembali kepada saya. Ternyata setelah saya memberikan sejumlah uang kepada saudara Junaidi, ternyata saudara Junaidi masih mengulangi perbuatannya dengan mengeluh kepada anggota-anggota, mulai dari uang-uang yang cukup kecil nominalnya menurut saya. Bahkan uang 100 ribu rupiah pun beliau minta dari anggota. Ini menurut pengakuan daripada anggota Perkumpulan Advokat Indonesia. Gak cuma itu aja loh Besti, Sultan Junaidi juga diduga sempat meminta untuk mengubah akte pendirian dan SK Kemenkumham terkait organisasi PAI lewat cara tak resmi ketika hendak memindahkan bangku kepemimpinan Ketua Umum PAI ke Rey Utami. Dalam ceritanya, Pablo Benua mengaku sempat ingin mundur dari jabatannya sebagai sekjen PAI ketika tahu banyak keluhan anggota terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sultan Junaidi. Namun, waktu itu Junaidi menahannya sehingga muncullah kesepakatan kalau posisinya diganti oleh Rey Utami. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya saya menyampaikan keluh kesah saya. Saya bilang sama beliau agar saya ingin tetap di PAI dengan catatan ketua umum daripada Perkumpulan Advokat Indonesia bukan yang bernama Junaidi.
atau Sultan Junaidi. Saya sampaikan kepada beliau, saya tetap mau ke PAI asal ketua umumnya bukan Anda. Saya sampaikan. Dan ternyata hal itu disetujui oleh beliau. Bisa dilihat dari sejumlah screenshot percakapan WA, percakapan langsung, bahkan ada rekaman pembicaraan daripada saudara Junaidi yang menyatakan untuk segera melakukan perubahan. Nah, pada saat itu akhirnya muncul kesepakatan antara saya dengan Junaidi untuk menunjuk ketua umumnya Rey Utami, istri saya sebagai ketua umum. Saya tanyakan kepada saudara Junaidi apa yang kira-kira saudara Junaidi inginkan dari saya kalau memang ketua umumnya Rey Utami. Lalu saudara Junaidi menyampaikan dia sedang butuh 1 unit mobil Harrier pada saat itu. Langsung saya belikan. Saya membelikan saudara Junaidi 1 unit mobil Harrier secara cash. Oke? Dan mobil tersebut diterima akhirnya oleh beliau. Nah, singkat cerita, beliau menyerahkan semua akte pendirian. Ini akte pendiriannya beserta dengan SK Kemenkumham. Pada saat itu masih Kemenkumham namanya, untuk dilakukan perubahan terhadap akte tersebut tanpa melalui musyawarah nasional ataupun musyawarah nasional luar biasa. Kan tetapi dia juga menyampaikan kepada saya, memberikan saya sejumlah tanda tangan. Pada saat itu tanda tangan Rakernas di Semarang. Dia suruh saya untuk gunakan tanda tangan tersebut diedit untuk mendaftarkan perubahan akte tersebut. Tapi karena saya orang hukum, saya adalah orang yang taat terhadap hukum, saya tidak mau melakukan satu perbuatan yang nanti ujung-ujungnya bisa mencelakakan saya. Akhirnya pada saat itu para pendiri yang terdaftar di dalam SK Kemenkumham yang pertama, ada Junaidi, ada Reandi Kalito, ada Edi Utama, ada Hasan Sutisna. Ketiga-tiganya ini saya hubungi. Jadi Reandi Kalito, Edi Utama, dan Hasan Sutisna saya hubungi satu persatu. Saya minta kesepakatan mereka untuk ikut menyetujui perubahan daripada Perkumpulan Advokaten Indonesia, akte pendiriannya. Nah, Besti, saat berkomunikasi sama 3 orang pendiri PAI selain Junaidi, ada fakta lain yang mengejutkan. Ternyata Junaidi disebut sudah diberhentikan sebagai ketua umum PAI sejak April 2025 dengan sejumlah alasan. Salah satu yang diduga kuat jadi salah satu pertimbangan adalah adanya aksi mosi tidak percaya kepada Sultan Junaidi dari mayoritas anggota PAI yang menilai beliau kerap menyalahi kewenangannya sebagai ketua umum. Apalagi nih Besti, Sultan Junaidi juga diduga tidak mengurus urusan administratif organisasi PAI sejak tahun 2022. Padahal di tahun tersebut Sultan Junaidi sempat terpilih kembali sebagai ketua umum PAI dalam musyawarah nasional yang berlangsung di Bali pada Agustus 2022 lalu. Anggota. Apa sih mosi tidak percaya itu? Mosi tidak percaya adalah seluruh anggota sepakat menyatakan ketidakpercayaannya terhadap saudara Junaidi. Poin-poinnya akan saya bacakan. Yang pertama adalah ketidakpercayaannya bahwa sejak musyawarah nasional kedua pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2022 yang diselenggarakan di Bali telah memutuskan dan menetapkan saudara Junaidi dan saudara Oking Gandami Harja sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal BPP, Perkumpulan Advokaten Indonesia. Akan tetapi justru saudara Junaidi dianggap tidak melaksanakan amanat musyawarah nasional. Kedua, dengan memberhentikan saudara Oking Gandami Harja dan tidak melakukan pendaftaran pengurus baru ke dalam sistem administrasi hukum umum. Lalu, bahwa setelah musyawarah nasional kedua terlaksana dengan baik, justru hingga saat ini saudara Junaidi telah melakukan pergantian sekjen sebanyak 2 kali dan tidak didaftarkan juga ke dalam sistem AHU di Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa saudara Junaidi kerap melakukan pengambilan keputusan sepihak tanpa melibatkan pengurus dan anggota. Bahwa saudara Junaidi tidak melaksanakan amanat organisasi secara transparan dan akuntabel. Yang kelima, saya harap teman-teman boleh mendengar dengan baik bahwa saudara Junaidi diduga telah melakukan perbuatan yang tercela. Di antaranya, A. Saudara Junaidi kerap meminta-minta uang kepada anggota. Saudara Junaidi meminjam uang kepada Ketua Badan Pengurus Wilayah Provinsi Lampung dengan menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, akan tetapi belum melakukan pengembalian.
Saudara Junaidi diduga telah melakukan perbuatan menerima sejumlah uang yang bertujuan untuk kepentingan sumpah calon advokat. Akan tetapi, calon advokat yang dimaksud tidak kunjung disumpah dan uang yang dimaksud tidak dikembalikan. Bahwa yang bersangkutan diduga kerap menerima sejumlah uang secara langsung untuk kepentingan perpanjangan kartu tanda pengenal advokat dari sejumlah anggota. Akan tetapi kartu tanda pengenal advokat yang dimaksud belum dicetak atau belum diserahkan. Bahwa saudara Junaidi saat Provinsi Lampung, saat ia bersama anggota pergi ke tempat karaoke, terlihat dengan jelas disaksikan oleh para anggota saudara Junaidi bersama dengan seorang wanita penghibur yang bukan istrinya berpeluk-pelukan. Disaksikan oleh para anggota bahwa hingga saat ini tidak ada transparansi mengenai keuangan Badan Pengurus Pusat yang telah dihimpun sejak tahun 2017 hingga saat ini. Dan alasan-alasan tersebut di atas, kami meminta agar Dewan atau Badan Pendiri dan Badan Pimpinan Pusat untuk segera 1. Mengeluarkan saudara Junaidi SSY dari Dewan Pendiri atau Badan Pendiri Perkumpulan Advokatan Indonesia berdasarkan pasal 6 huruf D pada Akte Perkumpulan Advokatan Indonesia nomor 13 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Poppy S. Intansari SH.MKM. Melakukan perubahan struktur kepengurusan pusat dan melakukan perubahan terhadap Akte Pendirian Perkumpulan Advokatan Indonesia nomor 13 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Poppy S. Intansari SH.MKM. Memberhentikan saudara Junaidi SSY dari seluruh kepengurusan Perkumpulan Advokatan Indonesia. Jadi poin-poinnya adalah ini mosi tidak percaya yang sudah ditandatangani oleh hampir seluruh anggota. Semua adalah tanda tangan asli, bahkan kita punya fotonya satu persatu. Seluruh anggota tidak percaya dengan yang namanya Junaidi alias Sultan Junaidi. Ini cukup tebal sekali. Oke, lengkap. Sehingga atas dasar ini pula, atas dasar mosi tidak percaya, muncullah gerakan untuk mengganti Ketua Umum Sultan Junaidi. Bahkan diperkuat dengan pernyataan sikap para anggota setebal ini. Intinya anggota yang nggak percaya sama. Singkat cerita, setelah para anggota PAI menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Sultan Junaidi, disepakatilah Ray Utami yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara umum naik mengisi posisi ketua umum PAI, di mana Pablo Benua jadi mengisi jabatan sebagai kepala badan pengawas PAI. Kepengurusan yang baru itu pun kemudian didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dan sudah dinyatakan sah sebagai organisasi. Tapi ternyata pihak Junaidi diduga melakukan perubahan terhadap akte tersebut dan kemudian mendaftarkannya ke Ditjen AHU lewat bantuan seorang notaris di Magelang, Jawa Tengah. Maling teriak maling. Saya ingatkan kepada saudara Junaidi untuk tidak maling teriak maling. Oke? Jangan Anda seakan-akan diri Anda adalah korban. Karena yang sesungguhnya adalah begitu banyak saat ini para advokat yang tergabung di dalam Perkumpulan Advokatan Indonesia menjadi korban daripada Pak Imam Mora. Pak Imam Mora ini sudah menyerahkan uang perpanjangan KTA ya Pak ya? Sudah. Tapi tidak pernah menerima KTA. Alhamdulillah sampai detik ini nggak nerima, malah nomor saya diblok. Nomor Bapak diblok. Bapak serahkan uang tapi nomor Bapak diblok. Diblok oleh sekjennya. Oleh Tapi sekjennya. Sekjen uangnya itu sudah diserahkan kepada ketum. Oke, menurut ketua BPW ya? Atau sekjennya? Sekjennya. Sekjennya. Oke. Berarti saat ini Bapak belum pernah pegang KTA dari hasil perpanjangan Bapak? Sama sekali. Sudah pernah Bapak minta? Sudah beberapa kali, tapi jawabannya adalah uangnya udah di ketum dan dia nggak berani untuk lagi. Oke. Siap, terima kasih Pak. Satu anggota menyerahkan uang 15 juta untuk sumpah, sampai hari ini belum disumpah. Di Lampung, di Bekasi juga ada, Ranto ya, Pak Ranto ya. Pak Ranto juga sama, sudah menyerahkan uang tapi sampai hari ini belum disumpah. Sehingga menurut kami, Junaidi gagal.
mengembangkan organisasi advokat tersebut. Harusnya organisasi advokat bisa menjadi contoh sebagai penegak hukum, tidak melanggar hukum dan melaksanakan sebagaimana fungsi daripada organisasi advokat dengan baik. Tapi justru saudara Junaidi menyalahgunakan organisasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Sehingga satu persatu akan kami keluarkan nantinya dan kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Total yang saat ini sudah kami terima ada mulai dari anggota yang tadi yang kita sampaikan dari Pak Imam Mora, perpanjangan. Berikutnya nih Besti, Junaidi juga diduga menggunakan gelar dokter palsu loh Besti. Kabarnya Junaidi mendapat gelar dokter tanpa melalui proses pendidikan formil. Yang lebih bikin wow, Junaidi juga diduga pernah membuat nota kesepahaman dengan sebuah kerajaan yang eksistensinya masih harus ditelusuri lebih jauh. Apa iya Besti? Ingat ya, ini masih sekedar dugaan loh. Kalau memang ini mau kita lanjutkan ya ke ranah hukum, ini nanti akan kita bongkar semuanya. Tapi ya yang pasti kita tetap mengedepankan ajas hukum presumption of innocence-nya, praduga tidak bersalah, karena kita dengan etikat baik. Ya kita berharap ini bisa terbuka semuanya dan kembali kepada organisasi advokat, organisasi hukum yang benar, ya tidak mencederai ya hukum. Karena kita harus menjadi cermin hukum. Ya dimulai dari diri kita sendiri dulu, pemimpin-pemimpin kita, jajaran daripada anggota juga akan ikut. Kalau pemimpinnya terlepas dari segala dugaan yang mengarah pada Sultan Junaidi selama menjabat sebagai Ketua Umum PAI, kepengurusan PAI saat ini di bawah Rey Utami sebagai Ketua Umum sudah dinyatakan sah secara administratif. Pihaknya pun meminta seluruh anggota untuk tetap solid dalam pengurusan PAI yang baru. Bahkan Pablo Benua merasa tetap perlu membuka pintu untuk anggota PAI yang masih berada di luar kubunya jika ingin kembali. Kami tekankan bahwa seluruh legalitas yang kami miliki itu adalah sah dan benar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di luar sana yang masih mempunyai niat baik untuk bisa bersatu kembali, ya mari kita bergabung kembali di sini dengan PAI yang sah, ya yang diakui oleh negara dan hukum. Yang mengakui itu mencapai 92%. 92% ya. Ini dia datanya. Semua satu persatu datanya nih. Tuh, masa saya harus buka satu-satu. Tuh, ditandatangani semuanya oleh anggota satu persatu semua. Di atas materai. Di atas materai. Nih. Ini diakui. Jadi, apakah kepengurusan daripada Rey Utami berlegitimasi? Tentu. Ini masih yang secara fisik ya. Belum yang secara online yang kita lakukan secara digital e-voting. Dan e-voting kita itu sah karena kita diawasi oleh Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi. Dan kita telah mendapatkan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Ini dia. Oke. Yang mana kepentingannya adalah e-voting. Jadi kalau kita berbicara pasti menghadirkan bukti. Itu. Jika seluruh anggota mengakui, menyetujui SK kepengurusan daripada Rey Utami, maka itulah yang sah. Tinggal kembali lagi, kalau kira-kira ada pihak yang keberatan, silakan, ada saluran hukumnya. Silakan lakukan, ajukan gugatan ke pengadilan negeri. Atau kalau dia ingin batalkan, lakukan gugatan ke PT UN. Kan itu sebenarnya dari SK yang saat ini sudah kepada seluruh anggota Perkumpulan Advokaten Indonesia, keluarga besar Perkumpulan Advokaten Indonesia. Saya ingin sampaikan, gunakan hati nurani Anda di luaran sana. Dengarkan apa yang ada di dalam hati Anda, keinginan yang selama ini mungkin Anda pendam-pendam. Ikuti kata hati Anda bahwa hari ini kita bisa melihat PAI terjadi perubahan begitu besar. Oke, ini yang memang diinginkan oleh begitu banyak orang. Dan saya meyakini bahwa seluruh anggota mengetahui siapa oknum ketua umum yang selama ini
menggunakan jabatan, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, anggota semua pasti mengetahui hal itu. Karena laporan anggota tidak berhenti hingga saat ini. Saya ingin sampaikan, kami tidak pernah mau memaksa anggota, ayo ikut ke kubu kita. Karena bagi kami PAI saat ini masih satu. Tidak ada pecah belah. Kita ini ya PAI, Perkumpulan Advokat Indonesia. Sehingga saya kira tinggal Anda gunakan hati nurani Anda, ikuti kata hati Anda. Kalau memang Anda merasa bahwa ingin adanya perubahan yang lebih besar untuk PAI, silakan Anda merapat, hubungi orang-orang yang ada di sini. Kalau memang Anda merasa bahwa selama ini Anda berada di sebuah organisasi advokat yang ketua umumnya justru mementingkan diri sendiri, silakan Anda hubungi. Kami membuka pintu, maka kami ingin sampaikan PAI selalu membuka pintunya untuk Anda yang ada di luaran sana, pulang kembali ke rumah. PAI ini adalah rumah kita. Inilah PAI yang sesungguhnya. PAI yang telah melahirkan begitu banyak advokat-advokat luar biasa di luaran sana. Dan untuk menjadi sebuah organisasi advokat yang besar, bukan tentang hanya sebatas seberapa pintar kita dalam menangani sebuah perkara, bukan tentang seberapa banyak klien kita, tetapi bagaimana kebersamaan dan soliditas kita di dalam sebuah organisasi. Bentuk suatu penegasan dari saya buat teman-teman yang selama ini masih saya anggap ikut dengan kepengurusan Junaidi. Saya mau jelaskan ya teman-teman, tolong Anda menggunakan logika hukum Anda sebagai seseorang insan yang kehidupannya dipenuhi dengan dunia hukum, pengetahuan hukum. Sebagai advokat, kita harus bisa melihat dengan jelas yang mana yang otentik, bersifat otentik, yang mana hanya bersifat asumsi. Banyak landasan-landasan kita untuk membuat suatu, menentukan pilihan kita. Banyak sudah keterangan-keterangan yang sudah kita sebarkan. Banyak juga pendapat-pendapat yang sudah disampaikan pihak-pihak lain. Kami tetap menganggap teman-teman yang di sana adalah satu bagian dengan kita. Tidak ada perbedaan. Jadi teman-teman silakan kita kembali kepada atap yang sudah memenuhi ketentuan material yang ditentukan oleh negara secara administrasi. Jangan ada merasa minder atau merasa malu kalau kembali kepada kepengurusan yang diketuai Ibu Rey sesuai dengan SK yang baru yang terbit akta perubahan tanggal 5 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Saraswati dengan nomor SKAU 111031 AH 0108 tahun 2025. Kita tetap adalah satu PAI. Sama-sama kita besarkan PAI ini, sama-sama kita angkat derajat PAI ini sebagai organisasi advokat yang ada di Republik ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Saudara Pablo tadi yang sudah disampaikan. Mari kita sama-sama benar-benar membesarkan PAI. Tidak ada sungkan di sini. Kalaupun ada paper dualisme saat ini yang sedang terjadi, itu biar diselesaikan secara hukum. Karena kalau kita berani mendalilkan sebagai orang hukum, kita paham pihak yang mendalilkan menanggung beban pembuktian. Kalau kita mendalilkan kita yang benar, kita siap membuktikan yang benar secara ketentuan dan administrasi hukum umum yang berlaku di negara kita. Gitu cenah Besti. Menurut kalian gimana nih soal PAI ini? Kasih pendapatnya di kolom komentar ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di kata Ani Besti. Pasti kakak Abidon.